Halo teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 11. Nah, oke, kita langsung aja baca ke soalnya ya. Jadi di sini kalau tipe-tipe soal penalaran deduktif itu biasanya udah menggunakan logika-logika matematika kayak gitu. Nah, di sini ada pernyataan ya. Semua pengunjung museum adalah siswa SMP Sukamaju. Nah, yang kedua, tidak ada benda selain dari plastik yang boleh dibawa masuk ke dalam museum. Jadi di sini kita punya informasi di mana semua pengunjung museum itu siswa SMP Sukamaju. Itu yang satu. Dan yang kedua, tidak ada benda selain dari plastik yang boleh dibawa masuk gitu. Nah, selanjutnya pertanyaannya ini yang di sini. Jika Rina mengunjungi museum dengan membawa tumbler berbahan kaca akrilik, oke, berarti di sini ada seseorang gitu ya, bernama Rina. Nah, Rina itu mengunjungi museum, teman-teman. Nah, sekarang kita tahu di pernyataan satu tadi, kalau semua pengunjung museum adalah siswa SMP Sukamaju. Berarti kalau Rina ini mengunjungi museum, berarti dia apa? Berarti dia adalah siswa SMP Sukamaju. Oke, itu yang pertama ya. Kita udah dapet kesimpulannya. Yang kedua, dia itu mengunjungi museum dengan membawa tumbler berbahan kaca akrilik. Oke, berarti si Rina ini bawa barang yang bahannya itu kaca akrilik. Sedangkan tadi di pernyataan dua ada kalimat kalau tidak ada benda selain dari plastik yang boleh dibawa masuk. Berarti berbahan kaca akrilik itu bukan plastik kan? Oke. Nah, coba pahami kalimatnya. Tidak ada benda selain dari plastik yang boleh dibawa masuk. Berarti intinya yang boleh dibawa masuk itu cuma yang berbahan plastik gitu. Kalau selain plastik ya nggak boleh dibawa masuk gitu ya. Berarti bahan kaca akrilik ini gimana, Kak? Ya berarti karena berbahan kaca akrilik itu bukan berasal dari plastik, berarti itu tidak boleh dibawa masuk. Oke. Nah, berarti kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya adalah Rina merupakan siswa SMP Sukamaju dan barang dia itu nggak boleh dibawa masuk ke museum gitu. Itu kesimpulan yang tepat. Jadi dua-duanya masuk gitu. Nah, sekarang kita coba cari mana jawaban yang sesuai kayak yang udah kita simpulkan tadi. Yang A, Rina adalah siswa SMP Sukamaju, kurang lengkap. Yang B, Rina merupakan salah satu siswa SMP Sukamaju. Oke, berarti sesuai. Yang tumblernya atau barangnya ya yang dia bawa tadi dilarang dibawa masuk ke museum. Bener gitu. Berarti ya udah dapet jawabannya itu. Yang paling tepat adalah B. Oke, kalau udah ketemu jawabannya, nah enaknya untuk soal-soal penanganan deduktif itu nggak perlu lagi menganalisis yang lain, teman-teman. Karena kalau kita sama kayak kalau kalian ngerjain soal matematika tuh, kalau kalian udah dapet jawaban pastinya, ya itu jawaban pastinya. Kenapa? Prinsipnya sama, karena di penilaian deduktif itu dia itu sebuah kalimat yang sebenarnya diubah ke bentuk-bentuk matematika biar kita itu bisa ngerjainnya nanti juga sesuai logika matematika itu. Jadi jawabannya pasti kayak gitu. Oke, jadi semisal nanti kalian coba analisis, seharusnya yang C, D, E itu juga salah. Coba kita cek. C, Rina tidak diperbolehkan membawa tumbler ke dalam museum. Kurang lengkap juga. Kebesaran. Wait. Oke, kurang lengkap. Rina bukan siswa SMP, jelas salah ya. Karena dia adalah siswa SMP Sukamaju. Karena tumblernya, nah ini ada kata karena. Ingat, kalau dua kalimat itu biasanya itu digabungkannya bukan yang hubungan sebab akibat gitu. Meskipun mungkin biasanya dihubungkan dengan hubungan sebab akibat. Tapi kalau kita lihat di kalimat ini tuh tidak ada hubungan sebab akibatnya kan. Kayak gitu. Berarti kalau ada kata-kata karena di sini dia salah. Oke, lanjut yang E.
Barang Rina disita oleh pihak museum karena tetap membawa masuk tumbler kacanya. Salah juga karena terlalu jauh, lu. Atau bisa dibilang, eh iya bisa jadi disita oleh pihak museum karena kan dia nggak bawa, karena dia kan nggak bawa barang selain nggak bawa barang plastik yang diperbolehkan gitu kan. Nah tapi di sini ada lagi nih kalimat tiba-tiba karena tetap membawa masuk tumbler kacanya yang mana kita tahu gitu kan. Oke, jadi untuk soal nomor 11, pilihan jawabannya yang paling tepat itu yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Sama ya tipe soalnya kayak yang tadi, kita baca dulu. Kapal ikan yang memiliki ukuran di atas 150 GT dilarang untuk menangkap ikan di perairan ZEE. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebagian besar nelayan di Indonesia memiliki kapal di bawah 150 GT. Ingat, sebagian besar doang ya teman-teman. Sebagian besar itu bukan berarti semua gitu. Jadi sebagian besar itu malahan sama dengan beberapa, sama dengan ada, sama dengan ya sebagian itu tadi gitu. Oke, bukan berarti semua atau ya tidak semua berarti gitu. Oke, sekarang berarti kalau ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa kapal ikan yang ukurannya di atas 150 GT itu dilarang untuk menangkap ikan di perairan ZEE. Jadi kalau ada kapal ikan ukurannya itu lebih dari 150 GT, itu dilarang di ZEE. Oke. Nah, sekarang sebagian besar nelayan di Indonesia memiliki kapal di bawah 150 GT gitu. Berarti sebagian besar nelayan Indonesia yang punya kapal di bawah 150 GT itu boleh menangkap ikan di perairan ZEE. Kayak gitu. Karena kan bisa dibilang satu, oke, satu itu adalah regulasinya. Nah, sekarang ternyata sebagian besar nelayan di Indonesia itu punya kapal di bawah 150 GT. Ya udah gampang aja. Berarti sebagian besar nelayan di Indonesia itu boleh menangkap ikan di perairan ZEE. Karena kan kalau di atas itu dilarang. Nah, kalau di bawah berarti diperbolehkan. Karena negasinya teman-teman kayak gitu. Oke, sekarang kita cek mana yang kalimatnya sesuai. A. Semua nelayan di Indonesia diperbolehkan menangkap ikan di perairan ZEE. Jelas salah ya. Karena ingat, sebagian besar itu bukan semuanya. Berarti A salah. Yang B. Tidak semua nelayan di Indonesia menangkap ikan di perairan ZEE. Oke, di sini ada kalimat tidak semua nelayan di Indonesia menangkap ikan di perairan ZEE. Nah, ada kalimat yang agak rancu di sini sebenarnya. Karena kita ngomongin regulasi di mana dilarang atau diperbolehkan gitu kan. Sedangkan kalau di sini itu semerta-merta apa sih namanya? Mengabaikan regulasi gitu. Meskipun oke, mungkin benar pernyataan B, tapi ada eh, kayak masih rancunya gitu teman-teman. Tadi kan ngomongin dilarang diperbolehkan gitu kan. Nah, kalau kita jawab yang B, tidak semua nelayan di Indonesia menangkap ikan di perairan ZEE. Loh ya jelas benar gitu kan. Masalahnya kan kita berbicara tentang regulasi concernnya itu dilarang atau diperbolehkan kayak gitunya. Oke, jadi kalau semisal banget nggak ada jawaban yang lebih tepat dari B, ya berarti B jawabannya. Nah, sekarang kita coba cek apakah ada jawaban yang lebih tepat lagi. Cek yang C. Ada nelayan di Indonesia yang diperbolehkan menangkap ikan di perairan ZEE. Nah, ini yang aku maksud. Ada menyinggung kata-kata diperbolehkan atau dilarangnya gitu. Karena dia emang berhubungan dengan regulasinya, bukan serta-merta ya ada kok yang nangkep di situ gitu. Tapi ini masalah dilarang atau diperbolehkannya.
kayak gitu ya. Berarti udah jelas karena kayak yang aku bilang tadi, kalau sebagian besar itu ekuivalen, ekuivalen itu sama dengan makna beberapa sama juga dengan makna ada gitu. Berarti ada di sini juga udah benar. Berarti jawabannya untuk soal nomor 12 yang paling tepat adalah yang C gitu. Nah, kenapa yang D sama E salah? Kita coba cek. Yang D, seluruh nelayan. Oke, ada kata-kata seluruh nih. Biasanya udah pakai seluruh jelas salah gitu kan. Karena tadi ada sebagian besar. Ya udah bisa langsung kita coret gitu. Oke, lanjut yang E. Hanya nelayan Indonesia yang boleh menangkap ikan di perairan ZTE. Mungkin kalau secara teori ya teman-teman itu emang benar gitu kan. Secara teori, ingat kan ZTE itu wilayah kekuasaan kedaulatan suatu negara gitu apa gimana? Nah, sorry aku kurang paham juga karena udah lupa juga materi ini. Tapi coba kalimatnya. Hanya nelayan Indonesia yang boleh menangkap ikan di perairan ZEE. Hanya nelayan Indonesia. Nah, kita tuh nggak tahu teman-teman. Eh, Anggapannya kita itu nggak tahu di sini. Nah, kenapa anggapannya kita nggak tahu? Karena di soal-soal tentang deduktif itu bisa dibilang kalau kita itu mengerjakan soal karena udah ada batasannya gitu. Batasannya ya kalimat satu sama kalimat dua ini gitu. Ketika ada sesuatu yang enggak sesuai sama batasannya atau di luar out of context gitu. Nah, itu bisa dibilang ya dia udah OOT gitu, out of topic atau kayak ya gue nggak tahu ini tuh bener apa salah karena nggak lu jelasin gitu. Oke, jadi pilihan jawaban yang E itu eh, salahnya bukan karena salah yang sesuai nggak sesuai teori apa gimana gitu ya. Salahnya itu karena ya kita nggak tahu nggak dijelaskan di dalam teksnya kayak gitu. Karena kan yang dijelaskan itu masalah ukuran kapalnya gitu kan. Kalau hanya nelayan Indonesia berarti kan dia justru mengabaikan ukuran kapal-kapal tadi kan kayak gitu. Padahal kan hanya nelayan Indonesia. Berarti kan anggapannya kita punya anggapannya semua nelayan di Indonesia kayak gitu. Oke, jadi untuk soal nomor 12 pilihan jawabannya yang paling tepat yang C. Oke, sekarang kita move ke nomor 13. Oke, kita di sini dikasih sebuah pernyataan lagi. Beberapa buah yang disukai Ana rasanya manis. Oke, ingat kata kuncinya di sini beberapa. Nah, itu rasanya manis. Oke, next. Semua buah, oke, semua buah yang berasa manis pasti berasa segar. Berarti di sini kita tahu jika sebenarnya kalimat ini tuh bisa diubah gini teman-teman. Jika buah tersebut manis, maka buah tersebut juga segar. Oke. Nah, sekarang kita cek satu per satu pilihannya. Seharusnya intinya kita tahu kalau beberapa buah yang disukai Ana karena dia rasanya manis gitu kan. Jadi kan kita punya manis intinya sama dengan segar gitu deh. Oke. Berarti sekarang kita punya informasi kalau ya berarti beberapa buah yang disukai anak itu juga berasa segar gitu. Ingat kayak yang aku bilang tadi ada yang namanya ekuivalensi gitu kan. Beberapa itu ekuivalen dengan apa? Dengan ada, dengan sebagian, dengan tidak semua. Oke, sekarang kita cek satu ke pilihan jawaban A dulu. Sebagian buah, oke, eh, ekuivalensinya sesuai. Yang berasa segar disukai anak. Nah, udah nemu nih. Nah, aku bilang kalau ada keyword yang manis itu sama dengan segar gitu kan. Nah, beberapa buah yang disukai anak itu rasanya manis gitu. Ya berarti beberapa buah yang disukai anak itu juga berasa segar gitu. Berarti
itu makna kalimatnya sama kayak sebagian buah yang berasa segar disukai anak. Gitu. Jadi pilihan jawabannya yang paling tepat adalah pilihan jawaban A. Oke, kita coba cek kenapa yang B, C, D, E salah. Yang B, semua buah manis disukai Ana karena berasa segar. Nah, ini kesalahan menghubungkan hubungan sebab akibat ya teman-teman. Karena nggak dijelaskan kalau anak itu suka manis karena rasanya segar. Yang kita tahu kalau anak itu cuma suka yang rasanya manis gitu. Bukan serta-merta karena dia berasa segar itu menjadi alasan anak menyukai buah-buahan yang berasa manis. Kayak gitu. Jadi pilihan jawaban yang B itu bukan jawabannya. Yang C, semua buah disukai anak. Nggak tahu juga ya. Yang jelas, Ana cuma bilang kalau beberapa buah yang rasanya manis itu disukai dia gitu. Lanjut yang D. Tidak ada buah yang rasanya manis yang disukai Ana. Jelas salah ya, kan dia beberapa suka gitu. Kalau tidak ada itu sama dengan semua teman-teman gitu. Oke lanjut. Semua buah yang berasa segar pasti disukai anak. Nah, kalian mungkin nanti bakalan bingung sama pilihan jawaban yang E ya. Karena tadi kan ada kalimat ini ya, semua buah yang berasa manis itu pasti berasa segar gitu. Nah, eh, ingat aja intinya kalau yang disukai anak itu yang manis berarti itu segar. Kalau dia semua buah gitu, berarti of course salah kan? Karena eh, yang manis pasti segar, tapi belum tentu juga gitu. Belum tentu juga kalau yang segar itu cuma yang manis doang gitu teman-teman. Kita tahu kalau manis sama dengan segar. Oke. Tapi bisa jadi segar itu mungkin ada yang rasanya asam, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya apa, ya dan lain-lain gitu deh. Gitu ya teman-teman. Jadi logikanya nggak bisa dibolak-balik gitu. Lagian dengan menyampaikan itu juga kalau semua buah yang berasa segar pasti disukai anak juga ya nggak tahu gitu. Anak yang jelas anak cuma bilangnya dia tuh suka yang manis gitu. Oke, jadi pilihan jawaban yang E juga kurang tepat. Oke, jadi pilihan jawaban yang paling tepat itu pilihan jawaban A. Lanjut ke soal nomor 14. Jika seorang artis di cancel culture, maka fansnya akan berkurang. Jika fans artis berkurang, maka tawaran endorsement akan menurun. Oke, kita take a notes dulu. Di sini kalau bentuknya jika maka berarti kan gampang teman-teman. Kita bisa langsung apa? Langkah pertama yang kita kerjakan adalah langsung membuat permisalan gitu. Jadi di sini kita misalkan punya jika seorang artis di cancel culture, kita bisa misalkan dia sebagai P. Oke, lanjut. Maka fansnya akan berkurang. Kita bisa misalkan dia sebagai Ki. Nah, sorry. Di sini Ki. Kalau kalian lihat nanti di pernyataan kedua juga ada fans artis berkurang gitu. Berarti dia juga menjadi Ki. Selanjutnya ada yang baru yaitu tawaran endorsementnya akan menurun. Berarti dia sebagai R gitu. Kita misalkan dia R. Nah, sekarang kita punya bentuknya. Bentuknya gimana? Premis satu sama dengan jika P maka Q. Terus premis kedua kita punya jika Q maka R. Yang ditanyakan adalah negasi dari kesimpulan gitu. Ingat negasi itu apa? Negasi itu kebalikan gitu ya. Oke, berarti kalau kita udah punya bentuk jika P maka Q, jika Q maka R, kita bisa mencari kesimpulannya, ya kan? Kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah,
Ini tinggal dinegasiin teman-teman. Caranya gimana? Ya udah dinegasiin biasa. Ini kan jadi jika P maka jika R gitu. Atau bentuknya harusnya kayak gini. Nah, cara lain mencari negasi gimana? Gini. Ya, ketika kalian punya bentuk jika P maka R itu ekuivalen. Jadi kita bisa nyari ekuivalensinya dulu. Ekuivalensi dengan bentuk P atau negasi R. Nah, bentuk dari P atau negasi R ini yang lebih gampang dinegasiin gitu. Karena apa? Karena negasi dari dia itu tinggal kita kasih bentuk ini aja, apa namanya? Intinya tinggal dikasih kalau kalimat negatif di bahasa Inggris itu not gitu. Berarti ya udah tinggal negasinya jadi negasi P. Nah, negasi dari atau ini tuh namanya atau itu dan. Nah, karena udah negasi R dinegasiin lagi jadi negasi P dan R seperti itu gitu. Sorry guys, aku kembali guys. Ini yang benar itu negasinya negasi P atau R ya, sorry. Kok negasinya? Ekuivalensinya yang benar itu negasi P atau R, terus bernegasi dengan P dan negasi R gini. Sorry, yang ini tadi kebalik. Tapi caranya sama, kayak yang aku sebutkan tadi, gitu. Nah, bentuk P dan negasi R ini udah sesuai dengan negasi P, maka negasi R. Kayak gitu. Oke, setelah kayak gitu, kita cari bentuk yang paling tepat gitu. Yang sesuai sama jawaban yang aku lingkarin. Oke, kita cari. P, berarti artis di cancel culture. Terus negasi R, berarti negasi R itu tawaran endorsement tidak menurun. Berarti tidak menurun itu apa? Ya meningkat, gitu aja. Kita cek yang A, seorang artis terkena cancel culture akan jarang mendapatkan tawaran endorsement. Berarti kalau ini dia masih kalau wait. Kalau ini itu berarti dia masih terkena cancel culture P. Akan jarang mendapatkan tawaran endorsement. Berarti masih bentuknya P maka R. Oke, berarti masih masih kesimpulannya, belum negasinya. Salah yang A. Lanjut, yang B. Jika artis tidak terkena cancel culture, berarti negasi P, maka fansnya akan terus bertambah. Berarti eh, jika negasi P, maka negasi Q. Oke, bentuknya sama Kak. Ingat, tapi nggak sesuai kan kesimpulannya itu negasi P maka negasi R. Kali ini kan masih negasi P maka negasi Q. Berarti salah ya yang B. Lanjut yang C. Fans seorang artis tidak berkurang, berarti dia negasi P atau artis tersebut tidak terkena cancel culture. Tidak terkena, fans artis tidak berkurang itu berarti negasi Q ya. Atau artis tersebut tidak terkena cancel culture negasi P. Salah juga ya, nggak sesuai. Oke, lanjut yang D. Seorang artis terkena cancel culture berarti dia P dan tawaran endorsement akan meningkat negasi R. Nah, ini dia yang sesuai dengan yang aku lingkarin ini. Gitu, teman-teman. Jadi, pilihan jawabannya yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang D. Gitu. Coba cek yang E kenapa salah. Jika tawaran endorsement seorang artis meningkat, tawaran endorsement seorang artis meningkat berarti negasi dari R. Maka artis tersebut terkena cancel culture. Jadi P. Salah juga. Enggak sesuai.
B nggak sesuai, C juga nggak sesuai. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 14 yang paling tepat adalah pilihan jawaban D. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Semua gunung vulkanik memiliki kawah di puncaknya. Lanjut, semua tanah di sekitar gunung vulkanik sangat subur. Berarti kalau kita lihat dia itu subjeknya sama ya, yaitu apa? Gunung vulkanik gitu. Ingat bentuk semua semua itu tuh bisa diubah ke bentuk jika maka BTW guys. Karena kan semua itu kuantor universal gitu. Berarti kan merujuk ke ya udah kalau himpunan itu seluruhnya gitu, terarsir gitu kan. Sama kayak bentuk jika maka. Kalau jika maka kan ya udah cuma itu doang, nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Oke. Berarti di sini sebenarnya kita tuh bisa mengubah dia ke bentuk jika dia gunung vulkanik, jika gunung vulkanik dia punya kawah di puncaknya gitu. Terus yang kedua itu juga bisa diubah jadi jika dia gunung vulkanik gitu kan. Dia punya tanah subur di sekitarnya gitu kan. Oke. Nah, bentuk kayak gini itu juga lagi-lagi bisa kita buat permisalan gitu. Kayak yang di sini gunung vulkanik. Ini kan gunung vulkanik, berarti ya udah sama. Misalkan dia P. Oke. Terus ada yang kedua, itu punya kawah. Ya kan punya kawah ini bisa kita misalkan Ki gitu kan. Kita bisa misalkan Ki. Terus punya tanah subur di sekitarnya. Misalkan kita apa ya? Oke, kita misalkan dia menjadi R gitu. R gitu. Nah, ya udah. Karena kan P-nya sama, ya enggak? Karena P-nya dia sama, berarti kita punya bentuk P1 itu adalah jika P maka Q, terus P2 itu adalah jika P maka R. Nah, ini gimana? Ini tinggal digabung aja. Berarti kesimpulannya adalah jika P adalah Q dan R. Begitu. Ingat, ada dannya. Oke. Berarti sekarang kita cek. Karena dia bentuknya P maka Q dan R, berarti kan ininya semua gitu. Karena semua berarti yang menggunakan yang menggunakan kata beberapa itu udah pasti salah teman-teman. Kayak gitu. Oke, berarti yang A ini salah tanpa kita cek lagi. Lanjut yang B. Gunung vulkanik memiliki kawah di puncak dan tanah sekitar yang sangat subur. Nah, ya udah itu udah sesuai dengan bentuk jika P maka I dan R. Ya udah tanpa berlama-lama lagi kita langsung bisa memilih jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang B. Begitu. Oke, yang C kita coba cek. Tidak semua gunung vulkanik memiliki kawah di puncaknya. Salah ya, kan semua gunung harusnya. Jadi kata-kata tidak semua ini salah. Lanjut yang D, tidak ada berarti semua gunung vulkanik yang tidak memiliki kawah di puncaknya. Tidak ada gunung vulkanik yang tidak memiliki kawah di puncaknya. Ya, ini cuma sesuai dengan kalimat satu doang. Kalimat duanya mana? Belum masuk. Berarti pilihan jawaban D itu salah. Oke, lanjut yang E. Gunung vulkanik pasti memiliki kawah di puncak. Belum tentu. Nah, ini salah. Memiliki tanah sekitar yang sangat subur. Oke, jadi pilihan jawaban yang E salah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16.
Oke, soal nomor 16, jika lebih dari 28.000 kendaraan. Nah, kalau bentuknya ada jika-jikanya gitu teman-teman, langsung aja kita siap-siap untuk mengubah dia ke bentuk permisalan gitu. Karena kalau udah ada bentuk jikanya, berarti dia tuh bakalan menyimpulkan sesuatu yang mana entah itu bisa pakai silogisme, apa ya, biasanya itu emang silogisme sih, gitu. Tapi kan ada yang modus tollens, ada yang modus ponens. Nah, itu ketiga itu yang paling sering muncul di soal SNBT, gitu. Oke, langsung aja kita misalkan dia. Jika lebih dari 28.000 kendaraan mengalami kekurangan saldo kartu e-tol saat transaksi di gerbang tol, oke, berarti itu ya menjadi sebab gitu. Jadi jika itu sebab, maka berarti akibat gitu. Oke, berarti yang di sini itu misalkan P. Lanjut. Maka terjadi antrean panjang selama 5 jam di gerbang tol Kali Kangkung. Berarti di sini akibatnya kita misalkan dia Ki. Lanjut. Antrean panjang tersebut karena ada kata-kata tersebut gitu kan. Berarti itu masih Ki kan. Nah, bentuk-bentuknya itu nggak selalu jika maka, teman-teman. Tapi intinya hubungan sebab akibat itu bisa kita misalkan menjadi bentuk jika maka gitu. Nah, antrean panjang tersebut itu kan berarti masih ki lagi. Oke, sorry. Berarti dia masih ki lagi. Lanjut. Antrean panjang tersebut ternyata apa? Menyebabkan. Ingat, menyebabkan sama disebabkan beda ya. Karena menyebabkan berarti setelahnya itu membicarakan akibatnya. Nah, akibatnya apa? Terjadi penurunan kapasitas transaksi gardu tol di GT Kali Kangkung sebesar ini minus ya, minus 5% per jam. Berarti di sini kita misalkan dia adalah R gitu. Nah, sama kita sekarang punya premis ya. Premis satu itu adalah jika P maka Q, terus premis kedua kita punya jika Q maka R. Nah, kesimpulannya langsung aja jebret jika P maka R gitu. Nah, cari aja kira-kira mana yang bentuknya eh, jika P maka R. Tapi kita harus siap-siap karena biasanya nggak semudah itu. Biasanya di apa namanya disuruh nyari yang sesuai gitu atau yang ekuivalen gitu ya. Berarti kalau yang ekuivalennya apa tadi? Ya tadi negasi P atau R ekuivalen juga dengan balikannya negasi R maka negasi P. Begitu. Oke, kita cari bentuknya. 20.000 kita analisis dari yang A ya. 20.000 kendaraan mengalami kekurangan saldo kartu e-tol. Nah, ini kan ada 20.000 teman-teman. Nggak masalah ya. Berarti kalau 20.000 itu kan masih kurang dari 28.000. Nah, berarti ini sudah menjadi negasi gitu. Berarti dia itu bakalan bentuknya negasi P. Nah, di sini ada kalimat atau, berarti atau penurunan kapasitas transaksi gardu tol di GT Kali Kangkung sebesar minus 5% per jam. Ini R. Nah, langsung ketemu jawabannya gitu ya. Karena lagi hoki, jadi jawabannya itu langsung ketemu ya. Ya, sesuai. Itu pilihan jawaban A. Begitu. Sesuai mana Kak ini? Sesuai gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Coba cek kenapa B, C, D yang salah gitu ya. Gimana formatnya dia kok bisa salah gitu. Yang B lebih dari 28.000 berarti di sini masih P. Mengalami kekurangan saldo kartu e-tol saat transaksi di gerbang tol. Atau, ini ada kata atau, penurunan kapasitas transaksi gardu tol di GT Kali Kangkung sebesar minus 5% per jam. R. Salah ya. Oke, lanjut yang C. Lebih dari 28.000 berarti P juga. Saat transaksi di gerbang tol dan terjadi antrean panjang selama 5 jam. Berarti dan Q.
itu cuma ngomongin premis satu doang. Dan dia juga salah sih lagian. Gitu. Oke, lanjut yang D. 20.000 kendaraan. Karena 20.000 berarti negasi dari P. Mengalami kekurangan satu kartu e-tol saat transaksi di gerbang tol dan penurunan kapasitas transaksi. Berarti dan R. Nah, ingat salah ya. Yang benar itu pakai atau bukan dan gitu. Oke, lanjut yang E. Terjadi penurunan kapasitas transaksi gardu tol. Berarti ini R ya. Sebesar minus 15 jam. Atau terjadi antrean panjang selama 5 jam. Atau key, sorry. Atau key. Nah, ini juga salah. Oke, teman-teman, jadi pilihan jawabannya yang paling tepat itu yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Presiden Jokowi menghadiri KTT G20 di Bali atau opening FIFA World Cup di Qatar. Oke, di sini kalian perlu cermat ada kata-kata atau. Ketika kita punya kalimat terus ada kata atau, nah ini apa tandanya teman-teman? Sorry. Boleh milih salah satu. Oke. Nah, berarti di sini possibility-nya atau kemungkinannya ada dua, yaitu Presiden Jokowi itu menghadiri KTT G20 atau opening FIFA, gitu kan. Nah, lanjut ada sebuah kalimat gitu. Ternyata Presiden Jokowi tidak menghadiri opening FIFA World Cup di Qatar. Berarti yang ini tidak dihadiri. Oke. Karena tidak dihadiri pilihan satu-satunya cuma ini. Ya kan? Karena kan boleh milih salah satu tadi. Kecuali ada kata-kata dan. Nah, itu kalau satu aja intinya nggak boleh gitu. Jadi harus sama-sama keduanya gitu. Karena itu bersyarat gitu. Nah, sekarang ditanyakan, maka gitu kan. Ya udah pasti Presiden Jokowi bakalan menghadiri KTT G20 di Bali. Atau pilihan jawabannya yang paling tepat itu pilihan jawaban C. Oke, ingat cuma dibatasin sama kalimat-kalimat di sini teman-teman. Jadi ketika ada pilihan jawaban A yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi menghadiri acara lain selain opening FIFA World Cup, nggak tahu gitu kan. Yang jelas di kalimatnya kita tahu kalau Presiden Jokowi itu menghadiri KTT G20 atau opening FIFA World Cup gitu. Jadi yang A salah. Yang B, Presiden Jokowi tidak menghadiri acara selain KTT G20 di Bali. Tidak menghadiri acara selain KTT G20 di Bali. Jujur ini masih agak rancu juga karena jatuhnya sebenarnya sama kayak pilihan jawaban yang A tadi gitu. Nah, karena tentu udah jelas dan ada kata-kata pasti gitu kan. Jadi ya udah pasti jawabannya tuh yang lebih make sense itu yang C gitu. Yang D, Presiden Jokowi mungkin menghadiri KTT G20 di Bali. Secara konteks pilihan jawaban C dan D itu mirip, tapi beda secara apa ya, feels-nya gitu teman-teman. Kayak yang C itu kan pasti, berarti ya emang udah pasti gitu kan. Sedangkan kalau mungkin itu kan bermakna keraguan-raguan gitu. Berarti bisa aja iya, bisa aja enggak gitu. Sedangkan kalau sesuai soal itu udah pasti gitu. Oke? Jadi pilihan jawaban yang D itu salah juga. Yang E, tidak ada yang benar, salah juga. Oke. Jadi lanjut, pasti pilihan jawabannya yang paling tepat itu yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Sebuah survei Open Signal terbaru menempatkan XL Axiata sebagai operator terbaik pada kategori kecepatan unduh dan pengalaman menonton dan streaming video. Ingat di sini ada yang perlu kita cermati, yaitu penggunaan kata dan. Oke, lanjut. XL Axiata menetapkan fokus pembangunan jaringan, yaitu meningkatkan kapasitas, efisiensi, serta optimasi yang lebih baik kepada pelanggan dinilai sudah efektif. Gitu. Oke,
Lanjut. Kita kayak masih belum kebayang kira-kira apa yang ditanyakan gitu kan. Nah, kita sekarang ke pertanyaannya. Apabila Excel Axiata bukan operator terbaik pada kategori cepat unduh, maka gitu. Nah, yang ngomongin tentang kategori terbaik pada pada kategori cepat unduh gitu kan. Nah, berarti kan dia ngomongin di kalimat pertama ini, teman-teman. Oke. Oke, di mana Excel Axiata itu intinya, oke, intinya ya dari sini nih. Jangan biru deh, biar beda. Nih. Excel Axiata sebagai operator terbaik pada kategori kecepatan unduh dan pengalaman menonton dan streaming video. Oke, sampai sini. Jebret gitu kan. Lanjut. Ternyata atau bisa dibilang kalimat kedua itu tuh sebuah faktanya si Excel Axiata sendiri gitu atau fakta perusahaannya. Kenapa dia bisa menjadi operator terbaik gitu? Karena Excel Axiata itu menetapkan ini, makanya dia bilang Excel Axiata menetapkan fokus pembangunan jaringan gitu, yaitu bla 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 gitu. Dan itu dinilai sudah efektif. Jadi fokus pembangunan jaringannya si Excel Axiata itu dinilai sudah efektif gitu. Berarti sebenarnya gimana cara mengerjakannya? Sama, sebenarnya bisa kita buat bentuk permisalan kayak tadi, teman-teman. Jadi misalkan kita punya sebab gitu kan. Sebabnya apa? Ya sebabnya si Excel Axiata menetapkan fokus pembangunan jaringan itu dinilai sudah efektif gitu kan. Ingat kenapa yang menggunakan yaitu bla 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 itu enggak aku garis bawahin? Karena setelah kata yaitu udah pasti keterangan, teman-teman. Jadi itu bukan kalimat utama lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya gitu ya. Jadi eh, hubungan sebab akibatnya itu XL Axiata menetapkan fokus pembangunan jaringan gitu kan. Fokus pembangunan jaringan yang dinilai sudah efektif gitu. Sehingga nah Excel itu bisa menjadi operator terbaik gitu. Sehingga Excel bisa menjadi operator terbaik. Nah, pada kategori bla 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 ini nanti bisa dilanjutkan aja menurut Open Signal. Karena kan yang bikin surveinya si Open Signal ini gitu. Oke, jadi bentuk hubungan sebab akibatnya kayak gini. Nah, sekarang yang ditanyakan itu apabila Excel Axiata bukan operator terbaik, berarti kalau kita punya bentuk ini kita bisa misalkan dulu nih. XL menetapkan fokus pembangunan jaringan yang dinilai sudah efektif. Itu kita bisa misalkan apa? Kita misalkan P. Wait. Oke, kita misalkan di sini P. Selanjutnya, SL bisa menjadi operator terbaik menurut Open Signal gitu kan. Sehingga berarti kan akibatnya teman-teman, ya udah berarti di sini Q. Oke, bentuknya sama kayak biasanya, yaitu jika P maka Q. Gitu. Nah, sekarang apabila Excel Axiata bukan operator terbaik, berarti kan negasi dari key. Ya dong. Karena negasi dari key, maka jawabannya adalah negasi dari P. Ini yang menjadi jawaban. Ya udah tinggal dicek mana yang bentuknya itu negasi P. Berarti negasi P itu Excel tidak menetapkan. Penggunaan kata tidak itu setelah kata kerja, teman-teman. Oke, biasanya setelah kata kerja, kata sifat kayak gitu. Oke, lanjut. Berarti kita cek yang menggunakan kata tidak. Ya udah nih, langsung kalian ketemu pilihan jawabannya yang A. Excel Axiata tidak menetapkan fokus pembangunan jaringan, yaitu meningkatkan kapasitas, efisiensi, serta optimasi.
Ya, benar. Sesuai ya, teman-teman. Jadi pilihan jawabannya yang paling tepat itu yang A. Oke, lanjut. Ya udah sih sebenarnya kalau udah kayak gitu nggak usah dicari lagi ya karena kita cuma disuruh nyari negasi P, udah ketemu negasi P yang itu, nah ya udah. Sisanya pasti itu bukan bentuk negasi P, jadi B bisa kita coret, sorry. Maksudnya kita bisa silang gitu ya, bukan jawabannya, yang C juga bukan jawabannya, D bukan jawabannya juga, yang E juga bukan jawabannya. Seperti itu. Oke, jadi bisa jawaban yang paling tepat yang A untuk soal nomor 18. Dilanjutkan ke soal nomor 19. Ini nih kalau soalnya banyak yang bilang jawaban A, hoki sih. Jadi enggak perlu ngecek yang lain lagi. Oke, mahasiswa FT selalu membeli makanan di kantin teknik karena menyediakan menu ayam katsu. Oke, jadi ini kalimat pertama gitu ya. Ada mahasiswa FT itu selalu membeli makanan di kantin teknik karena menyediakan menu ayam katsu. Oke, lanjut. Yang kedua, penjual ayam karage di kantin FK selalu ramai oleh pengunjung. Oke, lanjut. Ya, survei yang diadakan oleh beberapa mahasiswa FISIP membuktikan bahwa ayam geprek adalah makanan terbanyak yang dibeli oleh mahasiswa kampus X pada periode bulan Desember. Oke, jadi ditanyakan dari ketiga kalimat yang ada, simpulan yang paling tepat itu yang mana? Nah, kalau kita lihat-lihat, 1, 2, 3 itu kan nggak berhubungan satu sama lain gitu teman-teman. Terus gimana cara kita menyimpulkan? Cara menyimpulkan itu bisa kita lihat dari topik yang sedang mereka bicarakan gitu. Jadi kalau kalian cek nih, satu, itu ngomongin tentang makanan. Dan dia bilang kalau menunya itu ayam katsu. Oke. Kedua, juga tentang makanan kan, karena dia ngomongin tentang ayam karage di kantin FK gitu. Oke, lanjut yang ketiga, juga tentang makanan lagi, di mana ayam geprek itu makanan terbanyak. Jadi sebenarnya kalau kita cek, apalagi ada kata selalu, gitu kan. Yang satu, selalu membeli makanan. Yang kedua, selalu ramai gitu. Berarti kalau kita cek, makanan-makanan yang berasal dari ayam ini itu selalu diminati. Bisa kita bilang kayak gitu. Oke? Jadi kita coba cek mana yang kira-kira pilihan jawabannya itu sesuai sama logika yang udah kita simpulkan tadi, gitu kan. Yang A, berbagai jenis olahan ayam termasuk makanan populer di kampus X. Apakah mungkin? Gitu. Nah, iya itu teman-teman yang aku maksud. Mungkin karena kan kalau kita cek di pilihan satu itu ngomongin tentang ayam katsu, pilihan dua itu ngomongin tentang ayam karage, terus yang ketiga itu ngomongin tentang ayam geprek gitu kan. Jadi itu mungkin saja gitu. Kita coba lingkarin dulu yang mungkin. Coba kita cek yang lain. Yang B, ayam katsu lebih banyak dibeli daripada jenis ayam lainnya. Nggak bisa kita bandingkan, oke? Karena sebenarnya bisa dengan tapi jatuhnya ini cuma include gitu atau apa ya namanya? Cuma mendeskripsikan di kalimat ketiga aja gitu. Terus kalimat satu duanya nggak bisa disimpulkan dong kayak gitu. Karena kalimat atau bisa dibilang kalimat nomor sorry, lagian ayam katsu ya, bukan ayam geprek. Oke, intinya yang B itu juga salah karena nggak bisa sorry, intinya nggak bisa dibandingkan aja udah. Oke, lanjut yang C. Peminat ayam karage hanya mahasiswa FK. Nah ini kita nggak tahu teman-teman, karena di kantin FK bukan selalu yang beli juga mahasiswa FK doang, gitu kan? Nggak selalu gitu. Jadi pilihan jawaban yang C juga salah. Yang D, ayam geprek tidak diminati oleh mahasiswa FK dan FT. Nah ini justru salah banget. Kenapa? Karena di nomor 3 tadi dia bilang kalau ayam geprek itu makanan banyak yang dibeli oleh mahasiswa kampus X gitu. Tidak diminati itu kita kurang tahu karena yang nggak ada informasinya gitu. Lanjut.
Tidak semua olahan ayam yang disukai mahasiswa FT. Sebenarnya iya, mungkin aja, tapi balik lagi. Kalau kita disuruh menyimpulkan, berarti kan menyimpulkan ketiga-tiganya gitu. Kalau kita disuruh nyimpulin yang E doang, itu kan sama aja kita cuma reverse atau kita cuma fokus di kalimat pertama gitu. Padahal sebenarnya kita fokus pada ketiga kalimat lainnya gitu teman-teman. Oke, jadi pilihan jawabannya so far yang paling benar ya udah tadi yang A, berbagai jenis olahan ayam termasuk makanan populer di kampus X. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Jahe memiliki kandungan kalori, karbohidrat, serat, protein, lemak, gula, dan berbagai vitamin. Oke, ini merupakan sebuah informasi gitu. Nggak kelihatan. Oke, lanjut. Semua, ini ya, ada kata-kata semua. Bahan yang mengandung vitamin baik untuk dikonsumsi dan ingat ada kata-kata dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Oke, kalau kalian lihat tadi kan ada informasi jahe mengandung bla 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 dan berbagai vitamin. Oke. Nah, sekarang di kalimat kedua dia itu lebih menyimpulkan lagi di mana semua bahan yang mengandung vitamin itu baik untuk dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berarti kalau yang ditanyakan adalah kesimpulan yang paling tepat, ya udah berarti apa? Jahe baik dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Karena kenapa? Karena jahe itu mengandung vitamin. Oke? Nah, yang A tidak baik jelas salah. Yang B, jahe bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Oke, benar teman-teman. Ingat tapi di sini ada kata-kata dan. Oke, jadi ini kurang lengkap. Oke, lanjut C. Jahe baik dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, ini yang lebih lengkap. Meskipun pilihan jawaban B itu benar ya, gitu. Coba kalian cek lagi mana yang lebih lengkap gitu. Oke, dan ternyata yang lebih lengkap itu pilihan jawabannya yang C gitu. Oke, yang D kenapa salah? Berarti mengandung vitamin sudah dipastikan itu jahe. Belum tentu. Oke, karena dia cuma bilang kalau jahe itu mengandung vitamin. Kayak sarannya kayak gitu. Lanjut yang E. Vitamin pada jahe bermanfaat bagi kesehatan, tetapi tidak untuk kandungan gulanya. Nah, ini kita juga nggak tahu ya karena tidak dijelaskan. Oke, jadi pilihan jawabannya untuk soal nomor 20 itu yang paling tepat itu pilihan jawaban yang C.